وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Asy-Syababiyah, 40 hadis tentang syabab, dan ini adalah majelis terakhir untuk kitab ini karena tersisa 3 hadis. Insyaallah kita selesaikan dalam majelis ini. Hadis yang ke-31. Wa an Abi Darda, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tullani, tunjukkan padaku, ala amalin, atas satu amal, yudkhiluni, yang memasukkan aku, al jannata, ke dalam jannah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsat. Wa ahadu, dan salah satu isnadai, 2 sanad Al-Kabir di dalam kitab Mu'jam Kabir, rijaluhu, perawi-perawinya adalah thiqatun, orang-orang yang terpercaya. Hadis ini menunjukkan fadilah menahan marah. Jadi yang dimaksud la taghdab, jangan marah, itu bukan jangan muncul marah. Karena munculnya marah itu tidak bisa ditolak. Sebagaimana munculnya ngantuk itu nggak bisa ditolak. Kalau orang sudah ngantuk, sudah waktunya ngantuk, pasti ngantuk. Tapi yang dilarang ini adalah menuruti marah. Marah muncul, kemudian kita menuruti dengan berkata kasar, atau dengan melempar piring, atau dengan menendang meja dan sebagainya, itu maksudnya. Maka hadis ini menghasung kita untuk menahan marah. Fadilah menahan marah adalah walakal jannah, masuk ke dalam jannah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan fadilah marah lebih detail daripada hadis ini. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan marah, walau syaa ayyumdiyahu amdah, padahal kalau dia ingin melanjutkan atau menuruti marahnya, pasti bisa. Maka mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah, besok Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Akan dibikin puas hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika orang marah itu berarti dia kalau orang menahan marah itu berarti menahan kepuasan hatinya untuk melampiaskan marah tadi. Nah, dia menahan kepuasan hatinya, maka akan dibalas oleh Allah dengan dipuaskan hatinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan hadisnya dikatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan marah, wa huwa qadir ala ayyung fidah, padahal mampu untuk melanjutkan marahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, Allah panggil di depan semua makhluk, hatta yukhayyirahu minal huril ain, lalu disuruh memilih bidadari surga, yuzawwijuhu minha ma syaa, dinikahkan oleh Allah, terserah dia dari semua bidadari surga. Hadis riwayat Imam 4. Nah, maka mungkin yang dimaksud dalam hadis yang pertama tadi, hatinya dibikin puas oleh Allah, yaitu dengan cara ini. Suruh pilih siapa bidadari surga yang kamu pengen nih. Berapa orang, silahkan pilih. Mau 100, mau 1000, silahkan. Karena di sini itu masya, terserah dia. Terserah berarti kalau minta 100 kasih 100, minta 1000 kasih 1000, terserah. Maka puasnya mungkin ya, yang dimaksud adalah hadis ini. Atau berarti itu 2 fadilah, dibikin puas dan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala bebas memilih istri manapun juga. Makanya Abu Darda ini terkenal dengan julukan Hakimu
al-ummah, orang yang bijaksana dari umat Islam. Kenapa? Karena dia menerapkan sabda Nabi, la taghdab. Abu Darda tanya, ya Rasulullah, amal apa yang bisa melanggengkan saya di surga, melancarkan saya ke surga? Kata beliau, jangan marah. Nah, dipraktekkan oleh Abu Darda, tidak pernah marah. Maka disebut sebagai hakimul ummah, orang yang paling bijaksana dari umat ini. Nah, pemuda itu kan biasanya belum sampai derajat begini, menahan marah. Biasanya ya namanya masih muda, ya darahnya masih panas, sehingga serempetan pun sudah menyebabkan pertengkaran. Ya, maunya pokoknya duel dan apa antem-anteman. Maka hendaklah para pemuda memahami hadis ini sehingga tidak menuruti darah mudanya. Hadis 32. Ruya diriwayatkan. Kata-kata ruya berarti hadisnya apa? Dhaif. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tumari, jangan kamu mendebat akhaka, saudaramu yaitu sesama muslim, wala tumazihhu, dan jangan kamu bergurau dengannya, wala ta'idhu mau'idan, dan jangan menjanjikan kepadanya satu janji, fatukhlifahu, lalu kamu menyelisih janji itu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini gharib, dan hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini meskipun dhaif, isinya baik. Yang pertama, jangan mendebat saudaramu. Karena perdebatan itu menyebabkan dua hal. Satu, qaswah, hatinya keras. Karena orang debat biasanya ingin menang sendiri. Sehingga dia nggak peduli, mau benar mau salah, pokoknya saya harus menang. Nah, sikap seperti itu menyebabkan hatinya keras. Yang kedua, menyebabkan adanya wahsyah. Wahsyah itu adalah hubungan yang tidak baik. Asalnya dengan teman kita baik, tapi gara-gara debat, habis itu ada gap. Coba kalau kita tidak mendebat, nggak ada gap. Dia beda pendapat dengan kita, tapi kita diam aja. Oh, berarti pendapat dia begitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting dia punya dasar, saya juga punya dasar. Kalau itu diruncingkan, perbedaan sedikit diruncingkan, itu nanti jadinya apa? Gap tadi itu. Jadi kurang apa? Kurang akrab. Yang awalnya akrab, tapi gara-gara ada gap sehingga jadi kurang akrab. Maka orang-orang yang berakal, orang-orang yang tidak memperuncing masalah-masalah yang sebenarnya boleh untuk beda pendapat. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang tidak memperbesar masalah-masalah kecil. Masalah khilafiyah kecil yang para ulama saja sudah berbeda pendapat. Kemudian kita tahu ada orang berbeda pendapat dengan kita diperuncing. Itu menurut saya bukan orang berakal. Kenapa? Karena para ulama saja longgar hatinya dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Kenapa engkau tidak longgar hatimu? Dan saya yakin bahwasanya para kiai-kiai kita itu mereka beda pendapat dengan kiai-kiai yang lain yang sederajat dengan mereka, tapi mereka masih saling menghargai antar para kiai tersebut. Mereka tahu ada perbedaan pendapat, tapi tidak mereka ungkit-ungkit. Nah, biasanya yang ungkit-ungkit perbedaan itu adalah orang-orang yang rendahan, ilmunya masih sedikit sehingga dia kenceng. Pokoknya kudu iki ora iki salah. Nah, seperti itu gara-gara apa? Sedikitnya ilmu. Kemudian yang kedua, jangan bergurau. Bergurau ini sesuatu yang boleh, maka yang dimaksud jangan bergurau, ini adalah bergurau yang berlebihan. Termasuk bergurau yang berlebihan adalah bergurau yang sampai menyakiti hatinya. Bergurau tapi sampai menyakiti hati orang yang kita bergurau dengannya. Makanya Rasulullah la yumazih la yaqulu illa haqqan. Rasulullah biasanya bergurau tetapi ngomongnya selalu benar. Rasulullah ditanya seorang wanita tua, ya Rasulullah, saya masuk surga tidak? Rasulullah mengatakan, tidak ada wanita tua seperti kamu di surga. Maka ini dia nangis pulang. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah, kalau kamu masuk surga maka kamu jadi muda lagi. Nah, ini bergurau seperti ini. Rasulullah SAW juga pernah didatangi seseorang, ya Rasulullah, saya tolong dikasih kendaraan karena saya ingin ikut jihad fisabilillah. Beliau katakan, nanti kamu saya kasih anak onta. Maka dia bertanya, anak onta untuk apa ya Rasulullah? Enggak kuat untuk menunggang, saya tunggangi. Beliau mengatakan, semua onta itu anak onta.
Meskipun sudah tua tetap anak unta, nggak ada unta anak manusia. Nah, ini gurau tapi yang benar. Kemudian yang ketiga, jangan memberikan janji kemudian menyelisih. Ini jelas benar, karena menyelisih janji adalah sifatnya orang-orang munafik. Jadi hadis ini dhaif sanadnya, tapi isinya benar. Kalau kita berdebat menyebabkan dua tadi, qaswah hatinya keras, wahsyah jadi ada gap. Ini. Kalau kita bergurau boleh, tetapi jangan berlebihan. Berlebihan bisa masuk dalam kezaliman. Kemudian jangan memberikan janji, kemudian menyelisih karena termasuk sifat orang-orang munafik. Isinya benar. Hadis terakhir 33. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ightanim, gunakanlah lima perkara, khamsan lima perkara, qabla sebelum khamsin lima yang lain. Yang pertama, hayataka, gunakan hidupmu, qabla mautika, sebelum matimu. Masing-masing kita pasti akan mati. Nah, hidup ini kesempatan. Kesempatan apa? Untuk mencari pahala. Maka selama masih hidup, marilah kita mencari pahala. Nabi sudah memberikan konsep. Namanya orang beriman, hidup itu pasti menambah pahala. Itu orang beriman. Nih. Yang ngomong Nabi ya, bukan saya. Mari kita lihat ya. La yazidu al-mu'min. Innahu sesungguhnya la yazidul mu'min. Tidaklah menambah kepada orang beriman umruhu, usianya, illa khaira, kecuali kebaikan. Kebaikan maksudnya pahala. Ini konsep dari Nabi SAW. Namanya orang beriman itu usia bertambah, tambah pahala. Artinya apa? Pasti dia beramal yang baik sehingga menyebabkan adanya pahala terus-menerus. Kapan pahala berhenti? Ketika dia sudah mati. Kecuali kalau mempunyai amal-amal jariah, maka masih mengalir pahalanya. Ini hadis riwayat Muslim. Yang kedua, wasihataka, dan gunakan sehatmu qabla saqamika, sebelum sakitmu. Kalau sakit kan tidak bisa beramal seperti kalau sehat, Pak. Nah, maka selama kita masih sehat, beramallah. Karena kalau sudah sakit, sudah nggak bisa beramal sebanyak ketika kita sehat. Orang masih fasih bicara, nah, itu bicara terus untuk baca Quran atau untuk mengajar dan sebagainya, digunakan untuk yang baik-baik. Kalau sudah sakit, sudah stroke misalnya, sudah ngomong, sudah susah. Tapi ada orang yang justru gara-gara sakit, justru Allah kasih berkah dalam amalnya. Di Sragen itu ada orang yang setiap hari membaca 10 juz Quran. Jadi khatam setiap 3 hari. Kapan dia bisa melakukan itu? Setelah dia sakit. Karena setelah dia sakit dia nggak bisa bekerja, pekerjaannya cuma duduk di atas kursi begini di rumah. Kemudian karena nganggur-nganggur, akhirnya dia membaca Quran. Ternyata bisa membaca satu hari 10 juz. Akhirnya dia menikmati. Oh, ternyata enak ya membaca Quran setiap saat itu. Akhirnya khatam 3 hari, Pak. Nah, tapi jangan kita mengharapkan seperti itu. Mari kesehatan ini kita gunakan sebaik-baiknya, minimal khatam Quran sebulan sekali. Enaknya kalau khatam Quran sebulan sekali apa? 2 enaknya. Pertama, Nabi menyuruh khatamkan Quran dalam sebulan. Berarti mengkhatamkan Quran sebulan itu sunnah Nabi. Yang kedua, kalau kita membaca Quran sebulan khatam 1 kali, itu kita bisa diingatkan oleh tanggalan. Ini sekarang tanggal 10 bulan apa? November. Nah, kalau kita setiap tanggal 1 membaca juz 1, setiap tanggal 2 membaca juz 2, itu kita melihat tanggal jadi diingatkan. Ini sudah tanggal 10. Kok batas saya masih juz 9? Ini berarti kurang 1 nih, tanggal 1. Karena kadang-kadang lewat tuh nggak terasa. Karena ada kesibukan mungkin ya. Ada kematian orang misalnya, kita sibuk membantu, akhirnya lupa target kita. Nah, begitu melihat tanggal dan melihat batas Quran, kita bisa diingatkan oleh tanggalan. Itu keuntungannya kalau baca Quran tiap bulan khatam 1 kali. Yang ketiga, wa faraghaka, dan waktu longgarmu, qabla syughlika, sebelum waktu sibukmu. Nah, ini yang berkaitan dengan pemuda. Namanya pemuda itu masih longgar. Nanti kalau sudah jadi bapak-bapak, sudah banyak urusan, sudah banyak tanggung jawab, anak istri, maka kesibukannya menyebabkan dia tidak punya waktu longgar untuk beramal. Maka selama masih muda, amalkan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah sibuk, pasti akan kurang waktu kita. Yang keempat lebih jelas lagi, wasyababaka, dan masa mudamu, qabla haramika, sebelum masa pikunmu. Ya.
Nah, maka di sini disebutkan oleh Nabi antara muda dan pikun. Sehingga yang tua-tua seperti panjenengan selama belum pikun itu juga masih dianggap muda. Muda kalau dibandingkan dengan yang pikun. Selama panjenengan belum pikun, meskipun sudah tua, sudah semua rambutnya putih, amalkan sebanyak-banyaknya, karena nanti kalau sudah pikun sudah nggak bisa beramal. Yang kelima, wa ghinaka, dan kayamu qabla fakrika, sebelum fakirmu. Selama masih ada uang, bisa kita gunakan untuk cari pahala dengan uang tadi. Gunakan uang yang diberikan oleh Allah untuk cari pahala. Karena nanti kalau rezeki kita sudah berkurang, sudah pemasukan sedikit, sudah tidak bisa beramal lagi. Nah, itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW. 5 perkara digunakan sebaik-baiknya sebelum 5 yang lain. 1, hidup. 2, sehat. 3, waktu longgar. 4, waktu muda. 5, ketika masih ada kelonggaran harta. Ya'ti insyaallah, akan datang insyaallah ta'ala hadis 34. Wallahu ta'ala a'lam, Allah lebih mengetahui wa ilmuhu atam, dan ilmunya lebih sempurna. Saya tambahkan lagi, wa ruziqna husnul khitam, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pembahasan? Monggo. Kalau imamnya ngetut ke mundur, nanti lama-lama jadi jalan-jalan, Pak. Ya nggak usah diikuti. Tapi sebenarnya mundur sedikit itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau mundurnya banyak. Mundur sedikit maksudnya masih nempel kaki dengan kaki. Kaki makmum mundur daripada kaki imam. Nggak masalah. Karena masih nempel. Masih sesuai sunnah. Karena mazhab Syafi'i memang mengharuskan makmum itu lebih mundur. Kenapa? Karena kalau makmumnya sejajar, pas begitu makmumnya lebih maju, ini sudah batal ke jamaahnya. Salatnya nggak batal, tapi jamaahnya batal. Sehingga salatnya tidak mendapatkan pahala 27, tapi mendapatkan pahala 1. Kenapa? Karena sudah batal jamaah. Tapi yang salah itu adalah kalau mundur begini. Sehingga imam sama makmum nggak nyambung. Ini yang salah. Kita tarik supaya dia maju. Kalau setelah kita tarik ternyata nanti rakaat kedua mundur lagi, ya sudah, nggak usah tarik-tarikan terus. Nanti setelah sholat aja diberitahu, ya, kamu salah kamu, ya. Kamu mundur-mundur seperti itu dasarnya apa? Nih, ditanya gitu. Ya insya Allah sesuai dengan apa niatan, ya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing dapat sesuai yang dia niatkan. Baik, ini ada pertanyaan, mohon diterangkan macam-macam kegunaan uang infak yang diperbolehkan. Misal sebagian untuk donasi Palestina, membantu bangunan untuk ibadah, dan lain-lain, boleh tidak? Ini yang saya paham, mungkin yang dimaksud adalah uang infak masjid, mungkin. Kalau infak secara umum kan ya bebas saja untuk apa. Tapi mungkin yang dimaksud adalah uang infak masjid. Boleh enggak uang infak masjid itu untuk Palestina, uang infak masjid itu untuk nyantuni orang sakit, uang infak masjid untuk kasih snack pengajian seperti ini, boleh enggak? Atau harus untuk masjidnya, misalnya kipasnya atau listriknya atau apa ini mic-nya, ya. Nah, maka jawabannya adalah, pertama, di masa Nabi tidak ada kota infak. Sehingga kalau kita cari hadis yang enggak akan ketemu. Yang kedua,
Para ulama mengatakan hukum asal orang berinfak di dalam masjid itu adalah untuk masjid tersebut. Sehingga tidak digunakan untuk selain masjid itu. Nah, supaya boleh untuk digunakan selain masjid itu bagaimana? Nah, seperti di kotak situ ada tulisannya, ya, ini untuk Palestina. Nah, nggak ada masalah. Karena orang begitu memasukkan paham, oh ini untuk Palestina. Dia bisa milih. Nih. Saya pilih yang Palestina, dia masukkan di Palestina. Oh enggak, saya enggak mau yang Palestina. Karena apa namanya, saya kemarin sudah ngirim di Palestina lewat jalur lain. Saya pilih yang untuk masjid saja. Karena saya lihat ini kipasnya kurang cong, sehingga sholatnya masih kepanasan. Nah, saya pilih ke masjid supaya kipasnya diganti yang cong misalnya. Nah, dia bisa milih begitu. Jadi solusinya gampang sekali solusinya. Kalau kita ingin kota infak tidak untuk maslahat masjid, boleh, tapi caranya itu dikasih penjelasan. Maka di masjid-masjid itu ada kotak yang bermacam-macam, Pak. Kotak santunan ada, kotak pembangunan ada. Kenapa milih biasanya itu? Saya biasanya lihat tiga itu loh. Santunan terus pembangunan apa lagi gitu satunya itu. Nah, seperti itu bagus, cara yang bagus. Sehingga orang ketika menginfakkan tuh dia tahu dia lari kemana gitu. Karena hukum asalnya kalau orang infak ke masjid ya pasti keinginannya adalah untuk maslahat masjid tadi. Maka apapun yang berkaitan dengan memakmurkan masjid boleh digunakan. Untuk tikar boleh, untuk kipas angin boleh, untuk AC boleh, untuk snack kajian. Kajian itu memakmurkan masjid atau tidak? Memakmurkan. Berarti snacknya boleh, nggak ada masalah. Jadi snack kajian dari kota infak boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu termasuk memakmurkan masjid. Karena orang infak ke masjid ini tujuannya untuk apa? Kemakmuran masjid tadi. Dan kemakmuran itu ada dua. Kemakmuran hissi, yaitu bodinya, seperti kipas angin, lampu, dan sebagainya. Dan kemakmuran maknawi, yaitu ibadah padanya. Nah, maka apapun yang bisa membantu kepada itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Ada lagi, Pak? Enggak, Pak? Mana ini suaranya? Oh, enggak. Oke. Kalau menurut kalau menurut fatwa tadi itu, ini fatwa ulama ya, apapun yang berkaitan dengan memakmurkan masjid boleh, maka dilihat apakah itu termasuk pemakmuran masjid atau tidak. Kalau termasuk pemakmuran masjid, insya Allah nggak ada masalah. Kalau tidak, karena secara umum siapapun yang mati dikasih, mau kafir, mau muslim, mau sholat ke masjid, mau tidak sholat ke masjid, dan itu tidak ada kaitannya dengan kemakmuran masjid, maka menurut fatwa itu tidak boleh. Nah, supaya boleh gimana? Caranya di kota infak masjid ditulis atau diberitahukan kepada jamaah. Jamaah masjid, ini kotak yang apa infak yang masuk masjid ini kita gunakan untuk maslahat secara umum. Jadi siapapun yang infak harus tahu bahwasanya maslahatnya tidak untuk masalah masjid saja. Nah, kalau sudah diberitahu begitu nggak ada masalah. Jadi solusinya sangat gampang sekali solusinya. Tinggal ditulis iklan ya di kota infak atau diumumkan itu sudah cukup insyaallah taala. Kalau tidak diiklankan atau tidak diumumkan, maka menurut fatwa ulama hukum asalnya infak masjid untuk kemakmuran masjid. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak, Pak?